Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, terutama ini sebagian besar Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah ya. Kepala sekolah ya. Kita jadi ingat loh lagunya tentang ini ya. Kita bisa pintar menulis dan membaca karena siapa? Kita bisa tahu beraneka macam ilmu karena siapa? Dan seterusnya ya. Luar biasa, salam hormat untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mungkin kita perlu tepuk tangan. Ayo tepuk tangan dulu ya. Sambil senyum sambil tepuk tangan. Kenapa kita demikian? Karena kita bahagia. Kenapa bahagia? Karena kebahagiaan itu sudah tersedia. Happiness is ready stock. Kebahagiaan itu sudah ada. Tidak usah menunggu-nunggu nanti, tidak usah menunggu-nunggu kita memiliki apa. Itu yang pertama. Kenapa alasan kita bahagia? Oke, tepuk tangan lagi sambil tersenyum. Kita bahagia karena kita kaya. Kita ini kaya, Bapak Ibu. We are very precious. Kita ini sangat kaya. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kita nggak bisa berhitung berapa harganya mata kita, gigi kita, tangan kita, telinga kita. Ya, we are very precious. Kita ini sangat kaya. Nah, untuk membuktikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita harus meningkatkan potensi kita ya dan kompetensi kita. Dalam suatu forum yang pagi ini kita punyai bersama, forum sharing and caring, berbagi dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Oke, itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, oleh karena itu mari kita selalu meningkatkan potensi kita dengan berpikir positif, berperasaan positif, melakukan kerja-kerja positif bersama dengan orang-orang positif. Setuju? Setuju ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau mengatakan suatu kalimat yang pernah dikatakan oleh Bapak Dr. Ibrahim El-Fiqi ya. Beliau pernah mengatakan, betapa sering saya melihat orang menatap tanpa melihat, menyimak tanpa mendengar, berbicara tanpa makna, menyentuh tanpa perasaan. Nah, setelah itu ya, menyentuh tanpa perasaan, bergerak tanpa kesadaran. Merekalah yang mengilhami saya untuk menjadi komunikator terbaik. Oke. Kita mau membahas ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu semuanya ya, saya kira Bapak Dr. Ibrahim El-Fiqi ini seorang motivator dari Turki. Dari Turki beliau itu dengan memperhatikan bahwa masih banyak pribadi-pribadi atau orang-orang yang berkomunikasi itu kurang baik lah ya, artinya kurang menyentuh ya, menganggap orang itu kayak robot itu loh. Padahal kan kita manusia, ingin memanusiakan manusia, ingin dimanusiakan juga seperti manusia. Nah, oleh karena itu, pada hari ini topik bahasan kita itu adalah komunikasi interpersonal. Bagaimana kita menjadi seorang komunikator yang lebih baik dengan melibatkan seluruh diri kita ya, dan melibatkan ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, sekarang saya mau bertanya, kira-kira kegiatan apa saja yang Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan komunikasi di tempat kerja? Tentu banyak ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat kerja itu dengan menggunakan komunikasi. Bahwa bahkan semua yang kita lakukan ini komunikasi. Memilih kata itu komunikasi, mengangguk, menggeleng, bahkan saya berpakaian ini pun, kenapa saya memilih warna ini pun, ini juga komunikasi. Semua yang kita lakukan itu adalah komunikasi. Lalu berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah survei mengatakan bahwa kesuksesan Anda dalam hidup dan kehidupan sangat bergantung dari kemampuan Anda dalam berkomunikasi. Kita amati sajalah di sekitar kita, bahwa bahwa pribadi-pribadi yang pandai dalam berkomunikasi, menghargai orang lain, bisa menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, dan seterusnya. Nah, itu biasanya lebih sukses dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita mau
melihat lagi tentang ini. Nah, ini betul ya. Kita lihat ini. Ini juga survei membuktikan bahwa komunikasi itu merupakan aktivitas sehari-hari memang. Namun, pernahkah kita menyadari? Pernahkah kita menyadari bahwa yang pertama, pekerja menghabiskan 50% waktunya dengan berkomunikasi. Ya, berkomunikasi itu di mana saja, apapun profesinya ya, mulai manajer, bahkan orang yang masih mau mencari kerja itu pun menggunakan komunikasi, tidak hanya orang yang bekerja saja. Nah, kemudian yang kedua, kesuksesan dalam bisnis itu 85% itu juga ditentukan oleh kemampuannya dalam berkomunikasi. Bagaimana negosiasi, bagaimana lobby-lobby, bagaimana promosi, pemasaran, bagaimana mendekati konsumen, bagaimana bisa mengerti tentang perilaku psikologi konsumen. Nah, itu kita juga menggunakan komunikasi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jadi 45% waktu yang digunakan untuk komunikasi ini adalah mendengar. Memang telinga kita itu 2, mulut kita tuh 1 ya. Tetapi susah loh mendengarkan itu. Mendengarkan itu sangat susah. Ya, kadang-kadang kita tuh mau mendengar untuk hal yang kita sukai saja. Ya, tapi memang kalau dalam pembelajaran sendiri, Bapak Ibu kita kan ingat bahwa untuk mendengar ini kan memang kekuatan telinga kita cuma 10 sampai 15% itu ya. Baik, untuk yang terakhir ini bahwa 25 masalah dalam dunia kerja disebabkan buruknya komunikasi. Ya, barangkali ada seorang yang tidak mau mengungkapkan tentang keinginannya, tentang kesulitan kerja, atau pimpinan yang tidak atau jarang berkomunikasi dengan anak buahnya, dengan bagian-bagiannya, itu juga merupakan pendukung atau penyokong dari kekurang berhasilan dalam pekerjaan. Oke. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kira-kira apa toh? Kira-kira kita itu pengen apa? Kita kira ini pengen meningkatkan komunikasi dalam bidang apa? Ayo Bapak Ibu, kira-kira nilai komunikasi kita berapa ya? Barangkali ada yang nilainya sudah 9, pengen 10. Ya, ada yang masih 6, pengen 7. Ada yang 7, pengen 8. Ada yang 8, pengen 9. Nah, di depan ini kita sudah melihat ya, kira-kira kenapa kita itu perlu belajar berkomunikasi? Ini yang pertama. Ingin menyampaikan pendapat dengan baik. Ingin menyampaikan pendapat dengan baik. Karena memang tidak mudah menyampaikan pendapat itu ya. Kita mengetahui bahwa orang itu juga mempunyai tipe-tipe yang berbeda-beda. Tipe-tipe kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang mudah menyampaikan pendapatnya, ada yang susah. Nah, tapi tentu kita harus belajar biar bisa. Yang kedua, saya ingin bisa berkoordinasi dan berkolaborasi. Apalagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, kalau ingin gagal, kita tuh bisa sendiri loh. Tetapi kalau ingin berhasil, kita tuh perlu orang lain. Oleh karena itu, setiap saat kita perlu berkoordinasi. Menyamakan persepsi. Ini kita ingat ya, koordinasi itu berasal dari kata koordinat. Ya, bersatunya beberapa garis ke dalam satu titik. Nah, ini namanya koordinasi. Bagaimana bisa mencapai titik kesepakatan. Nah, ini kita harus bisa atau pintar dalam berkomunikasi interpersonal. Kemudian juga berkolaborasi. Berkolaborasi itu beberapa pihak yang menginginkan suatu tujuan yang sama. Kemudian Bapak Ibu, untuk berikutnya saya ingin memimpin rapat dengan baik. Ada loh orang itu yang bagus sekali dalam memimpin rapat ya, efektif, efisien, tepat waktu, nggak bertele-tele. Nah, tetapi juga ada seseorang itu memimpin rapat itu yang lama, dari A ngomong sampai Z, balik lagi sampai A lagi, dan nggak ada keputusan. Nah, jadi kita belajar komunikasi itu antara lain karena kita juga pengen bisa memimpin rapat dengan baik. Nah, kemudian berikutnya ingin menjadi pembawa acara atau mungkin pembicara ya. Ya ini nggak terbatas pembawa acara, tetapi you want to be a speaker. Kita pengen menjadi pembicara ya, pembicara atau narasumber ya. Bagaimana ya menjadi pembicara yang baik, yang misalnya, saya pernah ingat ini ya, tentang waktu
tentang waktu seorang pembicara berbicara itu bisa diibaratkan seperti rok wanita. Ya, seperti rok wanita ya, lucu ya ini ya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita menyampaikan presentasi, itu ibaratnya seperti rok wanita. Maksudnya cukup panjang menjangkau topik, namun tetap pendek agar tampak menarik. Itu ya. Itu ya. Oke. Kemudian berikutnya, saya ingin memberikan sosialisasi dengan jelas. Nah, ini jelas Bapak Ibu ini pekerjaannya ini biasanya ya itu menyampaikan sosialisasi ya. Oke, kemudian memahami apa yang saya sampaikan, kemudian ingin mampu menuangkan ide yang baik dengan komunikasi. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, oke sebelum ke sana nggak apa-apa, pagi hari ini atau dalam kesempatan kita hari ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Ibu Bapak, apa yang Anda ketahui tentang komunikasi interpersonal? Nah, komunikasi interpersonal bukan sekedar kata. Lalu apa? Lalu apa sebetulnya komunikasi interpersonal itu? Lalu mengapa komunikasi interpersonal itu penting? Apalagi kita, termasuk saya ini kan juga guru ya, karena berhubungan dengan ini ya, apapun namanya ada guru, ada dosen, ya ini ya komunikasi interpersonal ini sangat penting karena itu bisa menyentuh ke jiwa ya, bisa menyentuh ke jiwa interpersonal. Ya, karena kita yang kita hadapi itu manusia ya, bukan robot ya, manusia yang punya perasaan, yang punya pribadi-pribadi yang bermacam-macam, yang punya latar belakang yang berbeda. Oke, kemudian nanti yang ketiga, jenis-jenisnya dan contoh-contohnya ya. Nanti Ibu Bapak kita bisa sharing ya, kita berpendapat ya. Kemudian kita nanti juga mau mempelajari hambatan-hambatan. Karena dalam berkomunikasi itu pasti ada hambatan ya. Tapi belum ke sana ya. Kemudian kita juga mau meningkatkan ya keterampilan komunikasi kita, keterampilan komunikasi. Oke, saya kira itu ya sedikit. Bagusnya sekarang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di sana bahwa di situ saya tuliskan merupakan pusat dari kehidupan. Di rumah, di pasar, di sekolahan, di terminal, di bandara, di kantor pos, dimanapun kita selalu menggunakan komunikasi interpersonal. Komunikasi antara orang dengan orang. Dengan suami kita, kita juga misalnya ke dokter, dengan anak kita, ya bagaimana memanggil anak kita, bagaimana dengan tetangga. Kenapa dikatakan pusat? Memang ini the center of communication, karena pusat komunikasi ini komunikasi dengan orang ya. Nah, mengapa saya katakan pusat? Karena kita ini hidup di masyarakat ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, jadi komunikasi interpersonal itu merupakan bagian dari people skill ya. Jadi keterampilan tentang manusia ya. Dan itu merupakan suatu soft skill ya, soft skill. Bapak Ibu kita ingat bahwa ada yang namanya hard skill, soft skill, kemudian tacit skill ya, banyak sekali. Nah, ini komunikasi interpersonal ini termasuk soft skill. Oke. Nih, ada beberapa definisi. There are many kinds of definitions on interpersonal communication. Bapak Ibu bisa cek di Google ya, banyak sekali definisi tentang komunikasi interpersonal ya, banyak sekali. Jadi komunikasi interpersonal itu apa ya? Begini singkatnya. Seseorang yang mempunyai kemampuan komunikasi interpersonal adalah sebaik apa seseorang itu bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain ya. Ini pendeknya itu begitu. Ya, pendeknya begitu. Jadi ini juga melibatkan pikiran, melibatkan perasaan, makna dan ide. Banyak sekali ya, banyak sekali. Dan komunikasi ini ya di situ dituliskan interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Ya, betul sekali. Jadi bisa dua orang atau lebih memang kalau komunikasi interpersonal. Kemudian yang kedua itu kedekatan. Manusia akan mempengaruhi bagaimana kedua individu saling berinteraksi. Jadi ada
ada seseorang itu yang gampang sekali untuk pendekatan pada orang lain ya. Tetapi juga ada yang susah loh. Mungkin di lingkungan kita, di lingkungan Anda, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengetahui ya, oh orang ini kok pintar ya dalam pendekatan, orang ini kok pintar ya dalam lobby, orang ini kok punya banyak teman ya, orang ini kok kurang begitu bisa punya banyak teman ya. Kenapa? Kenapa? Ya, ini salah satunya juga karena kemampuan atau keterampilannya dalam berkomunikasi interpersonal. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya secara verbal, memang komunikasi interpersonal itu, tapi juga non-verbal. Ya, non-verbal. Oke, kita lanjutkan ya. Oke ya, ini tujuannya ya. Tujuannya saya kira, ya nggak apa-apa kita bahas aja. Mengenal diri sendiri dan orang lain. Ya, kadang-kadang kita itu belum mengenal loh. Aku ini sebetulnya tipenya seperti apa ya orangnya ya. Nah, kita ini orang ini kan nggak sama. Bapak Ibu guru ini, misalnya kita punya siswa, atau ada wali murid itu, wali siswa itu 20, ya modalnya 20. Nah, jadi tujuan komunikasi interpersonal itu bisa mengerti dirinya sendiri. Aku ini kira-kira kemampuanku apa ya, kelebihanku apa, kelemahanku apa dalam berkomunikasi. Termasuk bagaimana mengenali tipe-tipe orang lain ya. Oh, orang itu tipenya pendiam. Orang itu tipenya banyak bicara. Orang itu tipenya koleris. Orang itu tipenya mudah show, suka pamer. Oh, orang itu tipenya introvert, orang itu ekstrovert. Jadi tujuannya komunikasi ini kita bisa mengerti audiens kita itu macam-macam ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenal dunia luar. Bayangkan Bapak Ibu, kita seandainya sering pergi ke dunia luar ya, entah itu di Indonesia atau di luar negeri. Kalau kita mempunyai pengetahuan komunikasi interpersonal, kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan mereka. Berikutnya adalah merupakan memelihara hubungan. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Kenapa memelihara hubungan? Karena komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi jangka panjang. Jadi apabila kita sudah mempunyai tabungan kebaikan, itu enak. Jadi dalam berkomunikasi interpersonal itu ada istilah tabungan ya, tabungan komunikasi. Seandainya kita berkomunikasi dengan seseorang itu baik gitu loh ya. Nanti suatu saat kita perlu bantuan mereka itu gampang. Tetapi kalau kita nggak mempunyai tabungan ya, nggak mempunyai hubungan baik, seseorang itu baru kita dekati aja sudah menghindar, sudah pergi. Ini yang dimaksudkan dengan menciptakan atau memelihara hubungan menjadi bermakna. Kemudian mengubah sikap dan perilaku, ya Bapak Ibu sekalian, jadi memberikan contoh ya, artinya kita itu bisa memberikan contoh pada orang lain itu dengan cara atau etika kita berkomunikasi, perilaku kita berkomunikasi. Ini kalau orang Jawa itu katanya jargoni, kita nggak boleh ujar saja, nggak bisa ngelakoni. Nah, artinya kita itu nggak boleh asal ngomong, tetapi juga harus menjadi contoh. Ya, apalagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, ini adalah menjadi model ya. Artinya nanti bisa mengubah sikap dan perilaku orang lain dengan melihat cara kita berkomunikasi mengorangkan orang. Oke, kemudian juga ini ya, bermain dan mencari hiburan ya itu nggak usah dijelaskan, kemudian bisa membantu orang lain. Baik, lanjut aja yang ini nggak usah. Nah, ini ya, ini. Nah, ini nggak usah, ini langsung aja ya, langsung aja berikutnya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan ya. Ini ada karakteristik komunikasi interpersonal ya. Mungkin ini capek ya, gerak-gerak dulu Ibu ya, kita gerak-gerak dulu tangannya ya. Ya, ini biasanya Bapak Ibu guru ini kalau kerja kan nggak duduk terus, ini kan berdiri gitu ya. Jadi kalau duduk terus ini ya capek. Oke, boleh gerak-gerak. Baik, ada 3 ini ya yang saya utarakan pada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah prosesual ya. Prosesual itu bahwa komunikasi interpersonal itu berkelanjutan dan akan meningkatkan keakraban dan proses yang terjadi gitu ya. Maksudnya itu. Seperti tadi yang sudah saya utarakan di awal. Kemudian yang kedua transaksional, maksudnya ini apa ya? Ini merupakan kayak transaksi gitu loh ya. Ya bukan transaksi uang ya. Apa ya?
setiap orang itu bertanggung jawab atas keefektifannya. Jadi aktif. Dalam komunikasi interpersonal ini semuanya harus aktif ya. Karena kalau tidak aktif semuanya, ini bisa ada terjadi yang nggak enak ya, yaitu yang nggak enak itu maksudnya apa? Ada istilah-istilah namanya itu ini ya, dictating ya, mendikte. Mendikte itu kan bukan interpersonal, mendikte. Oh, pokoknya ini gitu ya. Ini kan namanya bukan interpersonal ya. Itu mendikte, dictating. Ya, yang kedua itu supaya tidak terjadi interrogating ya, menginterogasi gitu loh. Misalnya anak kita datang, lalu kita tiba-tiba dari mana, kemana, sama siapa? Nah, itu kan tidak interpersonal ya. Kemudian juga bisa terjadi itu politicking. Politicking itu tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berargumentasi ya. Jadi itu yang dimaksud transaksional, itu artinya bahwa semua pihak itu terlibat. Kemudian karakteristik yang ketiga itu adalah personal knowledge, yaitu kemampuan kita atau ilmu pengetahuan kita untuk memahami tipe-tipe ya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu kan merasa tidak cocok dengan orang lain ya. Setelah kita perhatikan, itu sebetulnya itu masalahnya sepele. Karena kita kurang bisa menerima orang lain itu apa adanya. Kita menginginkan orang lain itu seperti kita. Kita menginginkan orang lain itu seperti diri kita, gitu loh ya. Nah, itu nggak bisa. Oleh karena itu, dalam komunikasi interpersonal ini, kita harus mengerti tentang tipe-tipe ya, tipologi manusia. Caranya gimana? Kita bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan banyak profesi, lalu kita pelajari teori-teorinya. Nah, oh orang demikian itu ternyata kelebihannya ini, kelemahannya ini. Kalau diajak ngobrol, sukanya ngobrol tentang ini. Nah, ini salah satunya ya, salah satu cara saja. Oke, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Nah, ini dalam buku Psikologi Komunikasi, dituliskan oleh Bapak, ini mungkin sudah Prof ya, Bapak Jalaluddin Rahmat ini ya. Ini ya, persepsi interpersonal ya, persepsi. Ya, ya memang ya, orang itu punya persepsi yang berbeda-beda. Kemudian konsep diri. Konsep diri itu adalah keyakinan seseorang tentang diri sendiri. Nah, ini kan terdiri dari 3 ya, konsep diri. Konsep diri itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama itu diri idola, diri ideal, diri ideal. Jadi seseorang itu merasa, oh orang yang baik itu yang seperti ini gitu ya. Ya, konsep diri. Konsep diri itu adalah keyakinan tentang diri sendiri yang dibentuk dari 3. Yang pertama itu adalah diri idola. Oh, saya pengen menjadi orang yang baik, saya ingin menjadi orang dermawan. Jadi prinsip keinginan seseorang untuk menjadi sesuatu itu mempengaruhi komunikasinya. Kemudian yang kedua itu citra diri. Citra diri itu bagaimana seseorang melihat dirinya. Seseorang melihat dirinya ya, oh aku ini seorang guru yang harus membantu muridku. Oh, aku ini seorang guru misalnya. Cara seseorang melihat dirinya itu juga akan mempengaruhi cara berkomunikasinya. Oh, saya adalah lurah. Saya adalah camat yang membantu masyarakat. Akan berbeda dengan kalau dia berbicara, aku camatnya, aku lurahnya. Nah, kemudian harga diri ya. Baik, kemudian atraksi interpersonal. Jadi atraksi interpersonal itu apa ya? Daya tarik ya, daya tarik. Ada seseorang itu yang memang mempunyai daya tarik interpersonal tertentu ya, tertentu. Ada orang itu yang kurang bisa mengekspresikan dirinya. Ya, dia itu bingung lah kita itu dia melihatnya itu. Dia itu antara senang, susah, ngerti temannya senang atau susah, itu no expression. Nggak ada ekspresi ya. Kemudian hubungan interpersonal. Ya, ini sudah dijelaskan tadi ya. Oke, Bapak Ibu, kita mau melanjutkan. Baik, ya ini seperti tadi ya, lanjut aja. Karena ini pengulangan yang tadi. Next. Silakan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, di dalam komunikasi interpersonal, itu seseorang itu juga sangat dianjurkan untuk memahami atau menguasai yang namanya kecerdasan emosional.
emosi. Emosi itu bukan marah loh. Emosi itu gerak luapan hati ya. Gerak hati luapan jiwa. Berasal dari kata move, gerak hati, gerak. Nah, jadi emosi itu bisa benci, sayang, rindu, takut, terkejut, kecewa, galau, cemas. Itu akan mempengaruhi cara komunikasi kita. Misalnya emosi cinta ya. Emosi cinta itu kan kalau terlalu cinta itu tai kucing rasa coklat gitu ya. Lah kalau terlalu marah juga gimana? Nah, ini ada ungkapannya Aristotle. Siapapun bisa marah, marah itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan tujuan yang baik, dengan kadar yang sesuai, bukanlah hal yang mudah. Nah, itu perlu kontrol diri ya, yang namanya kecerdasan emosional. Lalu kecerdasan emosional itu apa? Adalah suatu kecerdasan untuk memahami dan mengelola diri sendiri, serta kecerdasan untuk memahami serta mengelola perasaan orang lain. Misalnya mengelola diri sendiri ya. Oh, aku ini lagi apa ya perasaanku ya? Karena itu akan mempengaruhi komunikasi. Dan bagaimana ya mengelola diriku ini ya? Bagaimana empati, bagaimana memotivasi diri, bagaimana adaptasi, bagaimana menghargai. Nah, bagaimana saya bisa memperlakukan orang lain. Nah, ini suatu kecerdasan memahami dan mengelola diri sendiri. Dan kecerdasan dalam memahami serta mengelola orang lain. Jadi saya ulangi ya, kita ulangi ya, kecerdasan emosi banyak definisinya. Salah satunya adalah suatu kecerdasan untuk memahami dan mengelola diri sendiri, dan untuk memahami serta mengelola perasaan orang lain. Gimana kita kalau mengerti anak buah yang lagi sedih, mengerti anak kita yang datang dari sekolah menangis, bagaimana kalau melihat suami yang lagi cemas, bagaimana kalau melihat tetangga yang lagi kesusahan, bagaimana kalau melihat teman kita gembira, bagaimana kalau melihat pimpinan kita promosi. Nah, ini adalah suatu kecerdasan untuk bagaimana mengungkapkan, bagaimana ekspresi diri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, itu di situ tertulis tanda-tanda jalanan, ya, tanda-tanda jalanan kecerdasan emosi. Ini maksudnya apa ya? Tanda-tanda jalanan itu seperti apa ya? Nah, seperti lampu lalu lintas ya, seperti lampu lalu lintas. Bapak Ibu sekalian, bentar ya, ini saya ada timer ini biar nanti ngomongnya nggak terlalu ini, saya timer lah kita. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini maksudnya apa ya tanda-tanda jalanan ini? Ini seperti rambu-rambu lalu lintas yang digunakan untuk komunikasi. Contoh satu, yang pertama ya, misalnya saya mengendarai mobil, lalu berpapasan dengan bis gitu ya. Ayo, sebaiknya saya ngerem atau saya ngegas. Nah, saya harus ngerem, saya harus mengalah. Bukan berarti saya takut, tetapi mengalah untuk menang. Karena kalau saya mengegas, saya akan tabrakan dengan bis yang dari depan. Artinya, bahwa dalam berkomunikasi itu ada kalanya kita itu nggak harus menang. Ya kita dengarkan apa yang dikatakan oleh teman bicara kita atau teman komunikasi kita. Kemudian yang berikutnya itu adalah lampu merah. Lampu merah. Lampu merah itu saatnya kita tidak boleh menyampaikan apa-apa. Seandainya kita mengerti pimpinan kita lagi marah, mengerti suami lagi marah, mengerti keadaan yang mana kita kalau ngomong tambah salah, itu sebaiknya lampu merah, stop. Nah ini perlu suatu kecerdasan diri kita, kecerdasan emosi untuk mengelola. Kemudian lampu kuning, hati-hati bahwa dalam berkomunikasi itu kita berhadapan dengan orang yang macam-macam, pribadinya, profesinya. Lampu hijau itu jalan, artinya kalau sudah ada kesempatan kita untuk menyampaikan, segera sampaikan. Karena kalau tidak nanti keburu merah lagi, gitu. Kemudian petunjuk kecepatan. Kapan kita 60 kilo dalam 1 jam? Artinya kita ngomong dengan siapa? Saya ini berbicara dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Tentu berbeda kita berbicara dengan siapa ya. Tentu berbeda berbicara dengan orang dari mana. Ini petunjuk kecepatan. Kemudian petunjuk arah. Utara, utara, selatan,
utara, selatan. Maksudnya kita kalau ngomong itu yang nyambung. Bukan Joko Sembung makan permen. Gak nyambung, men. Gitu. Jadi harus ini petunjuk arah. Kemudian membelok. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kalau ada jalan buntu, kan tidak kita tabrak, tapi kita membelok. Nah, artinya dalam berkomunikasi interpersonal, kalau ada jalan buntu, kita harus cari solusi. Jadi jangan di situ saja. Ya, contoh misalnya, saya ini petugas kelurahan, ada orang yang datang mau mencari surat atau KK gitu, tapi nggak lengkap persyaratannya. Saya bukannya ngomong, oh nggak bisa ini aturannya nggak bisa ini. Saya nggak boleh ngomong begitu. Kalau itu namanya itu nggak mau belok ya. Artinya, baik Bapak, ini saya terima. Nanti Bapak pulang dilengkapi persyaratannya. Yang di sini akan saya kerjakan. Itu namanya membelok. Batu jalanan. Batu jalanan. Ya, batu jalanan itu adalah di dalam kita berkomunikasi interpersonal, itu tentu aja ada hambatan-hambatan ya, batu-batu di jalan itu. Itu kalau kita mengendarai itu batu-batu. Oke, kemudian rest area. Rest area itu kita ini perlu ya merenungi, mengevaluasi atau mengintrospeksi. Kira-kira komunikasiku itu sampai seberapa ya? Nah, itu maksudnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah rahasia PMHTM. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pikiran, mata, hidung, telinga, dan mulut. Nah, ini kita gunakan semua. Kita gunakan semua milik kita itu ya. Ya, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Maka kita pikir yang positif aja, biar terjadinya positif. Ya, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. You are what you think you are. Ya, you are what you think you are. Bila kita pikirannya positif, maka nanti komunikasinya itu enak, jadi positif. Kemudian mata, ya. Kadang-kadang ada orang tuh yang tidak melihat kalau berkomunikasi, ya. Kemudian hidung, ya. Kemudian telinga, mulut. Mulut ini maksudnya apa ya? Ya telinga ini artinya ya kita itu ya dengar-dengar ya sounding-sounding. Kalau mulut itu apa yang kita katakan itu hati-hati. Karena ada pepatah itu mulut kita ini juga katanya itu harimau kita. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Mengapa perlu meningkatkan? Ya, ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang luar biasa. Mengapa perlu meningkatkan interpersonal skill? Why we need to improve our skill, interpersonal skill, kompetensi. Karena kita pengen membina hubungan yang lebih baik, ya. Karena kita ingin sukses. Nah, kita ingin memiliki keterbukaan dan kepercayaan, kita ingin itu menyampaikan ide-ide cemerlang, membuat Anda juga lebih menonjol dalam pekerjaan. Jadi menonjol kan bukan berarti sombong ya. Maksudnya kita itu diperhitungkan gitu ya. Membuat kesan pertama yang lebih baik. Nah, ini perlu ini. Kesan pertama, Bapak Ibu sekalian, kesan pertama itu kalau menurut menurut teori yang saya baca, itu ditentukan dalam waktu 15 detik. Kesan pertama sangat menentukan. Selanjutnya terserah Anda. Ya, kesan pertama yang lebih baik. Mungkin cara kita berdiri, cara kita melihat, cara kita tersenyum, cara kita menyapa, ya itu harus memberikan kesan yang lebih baik. Nah, itulah makanya kita belajar komunikasi interpersonal. Kemudian membuat banyak orang yang tertarik, apalagi kita ini guru, kepala sekolah terutama ya, walaupun di sana banyak Bapak Ibu berprofesi ya. Nah, artinya kalau murid-murid kita, Bapak Ibu guru yang lain sudah tertarik dengan kita, nanti akan semakin mudah bagi kita untuk menyampaikan materi-materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Di situ ada 5 hukum. Ada hukum namanya reach. Reach. Nah, ini gampang ya diingatnya ya. Respect. Nah, respect. Kita hargai semua orang, apapun profesinya, berapa usianya. Pokoknya kita dalam berkomunikasi interpersonal, the first is respect. Ya, yang kedua itu empati. Kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apakah mereka gembira, apakah mereka lagi galau, apakah mereka lagi ini ya, nah lagi sedih, cemas. Kemudian audible ya, audible. Usahakan suara kita itu bisa diterima dan enak didengarnya. Kemudian jelas, ya, clarity, kejelasan.
Nah, ini tentu saja humble, ini luar biasa ini. Ya, memang apapun kita profesinya, saya kira kalau kita ini menjadi orang yang rendah hati, tentu banyak teman, ya, tentu banyak teman, banyak yang suka. Karena memang orang tidak boleh sombong, katanya Bapak Ustadz begitu. Oke, nah ini ya hambatan. Baik Bapak Ibu, banyak hambatan ya dalam berkomunikasi itu. Komunikasi apa saja tuh banyak hambatan. Ya, banyak hambatan. Kalau dalam komunikasi secara umum itu hambatan itu ada hambatan budaya, hambatan bahasa, hambatan alat, hambatan cuaca, macam-macam. But for this interpersonal communication skill, hambatan itu antara lain ini ya, kesalahan informasi. Ya, ini jelas tadi sudah dibahas persepsi. Nah, ini kurang ya, kurang pergaulan. Kadang-kadang juga latar belakang budaya ya, belakang mungkin ini ya budaya-budaya yang berbeda. Apakah di antara kita di Indonesia ini atau kita dengan bangsa-bangsa lain, atau mungkin nilai-nilai yang berbeda loh. Karena kadang-kadang di tempat kita ini sopan, tapi di tempat lain itu tidak gitu loh ya. Ngomong begini di Jawa sopan, tetapi di Madura enggak. Nah, oleh karena itu memang kita harus meningkatkan ini, meningkatkan juga apa ya kemampuan kita dalam memahami kebudayaan. Oke, dan seterusnya. Pesan tidak utuh dan seterusnya. Baik, lanjut. Verbal communication, jelas sekali ini kemampuan verbal. Nah, ini Bapak Ibu nanti jelaskan ya. Non-verbal. Nah, non-verbal itu adalah body language. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu adalah it is a simple communication created by our body. Komunikasi sederhana yang dilakukan oleh tubuh kita. Nah, ini adalah namanya body language. Nah, yang pertama adalah eye contact. Eye contact. Eye contact. Jadi kontak mata kita ini penting ini ya. Ada mata yang curiga, ada mata yang kedip-kedip, ada yang mata yang ini membelalak. Nah, kemudian facial expression, ekspresi wajah. Apakah wajah kita tuh berbinar-binar, ceria, apakah sedih, apakah takut, terkejut, ya. Nah, kemudian juga yang merupakan bahasa tubuh itu gerakan, mengangguk, menunjukkan, ya, dalam berjabat tangan. Kemudian juga postur itu juga bahasa tubuh, postur kita. Kemudian berikutnya itu adalah keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan nanti akan kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah dijelaskan, nggak usah saya ngomong banyak di sini. Kemudian juga pemecahan masalah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini cara meningkatkannya. Ya, nanti Bapak Ibu kita bisa berbagi di sini how to improve our skill ya. Ini cara meningkatkannya ya. Nah, dan seterusnya. Termasuk berlatih intonasi. Intonasi ya, penting loh intonasi ini ya, intonasi. Saya mau ngomong ya, misalnya gini. Misalnya saya ini petugas rumah sakit. Saya mau ngomong ding. Nomor antrian 42 atas nama Saudara Doni ke Poli Umum. Beda enggak ya dengan ini? Nomor 42 Bapak Doni ke Poli Umum. Beda enggak ya kira-kira ya? So, jadi intonasi kita dalam berkomunikasi interpersonal itu juga sangat penting ya. Pemilihan diksi ya, pemilihan kata. Kita lebih menggunakan kita daripada aku atau Anda ya. Ya, pemilihan kata ini penting. Termasuk kita memahami kultur atau budaya dengan audiens kita. Ya, berkenalan dengan orang baru, karena dengan berkenalan dengan orang baru itu kita akan semakin menambah wawasan kita, mau berbagi dengan orang lain, kemudian belajar pada ahlinya, dan kita tentu saja melakukan komunikasi interpersonal secara rutin. Nah ini Bapak Ibu masih ada lagi kah di situ? Gambar berikutnya masih ada? Ya, terima kasih. Nah, ini untuk meningkatkan ya, sama dengan tadi, sudah berkali-kali kita ulangi. Nah, oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita akan jadikan diri kita hidup sekali, berarti setelah itu kita mati. Jadi sebelum berarti kita nggak mati dulu loh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mari kita berbagi karena forum ini milik kita bersama. Saya bukan berarti mengerti banyak hal Bapak Ibu sekalian ya. Ya nanti dari kita oleh kita untuk kita. Monggo
yang mempunyai pengalaman tentang komunikasi interpersonal, silahkan berbagi juga. Terima kasih. Ya kira-kira itu, mohon maaf, mungkin ngomong saya terlalu cepat atau gimana, karena saya nggak bisa menatap di situ. Saya pakai HP ini karena ya, jadi yang terlihat ini ya banyak sih yang terlihat, bisa saya buka-buka ini sekitar 40 di sini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka tanya jawab atau saling berbagi. Ya kita tepuk tangan dulu. Aduh, luar biasa Bunda. Mendengar suara kalau saya guru. Oke teman-teman, luar biasa ya. Masih ada banyak waktu nih, sekitar 40 menit Bunda. Iya, teman-teman. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan kita langsung ke chat ya. Ke chat ya. Tapi sebelumnya coba saya akan mute semi total ya. Jadi teman-teman bisa unmute sendiri. Bentar. Oke. Oke, teman-teman. Saya tidak tetap stay ini ya, tetap di mute ya. Tetap di mute ya, teman-teman ya. Bu Reni mau ada yang ditanyakan atau mau berbagi? Tidak? Jadi teman-teman yang tidak bertanya tetap dalam posisi mute. Di mute ya. Oke, ini banyak yang terkesima, Bun. Kalau yang bertanya kayaknya nggak ada nih, ayo. Teman-teman, saya coba mengundang beberapa orang nih untuk berbagi apa yang sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing atau di lembaga masing-masing tentang ilmu yang baru saja Bunda sampaikan. Sudah sejauh mana teman-teman mengimplementasikan komunikasi interpersonal? Coba ada yang bicara? Ada yang mau berbagi? Ada Pak Rusmita Gultom atau Ibu ini? Ibu ya? Oke, tidak mau. Oke teman-teman, kalau nanti mau bicara langsung ditekan sendiri ya, karena saya unmute-nya tidak total. Ini ada Bu siapa ini? Bu Sudarni. Bu Sudarni, hai, bisa dengar suara saya Bunda? Bu Sudarni? Ya, bisa Mbak Nur. Ya, hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih. Ya. Ya. Bunda dari mana? Dari Klaten. Dari Klaten. Mbak nanti ngomong. Bunda Tuti ya. Silakan Bunda mau yang ditanyakan silakan. Udah. Siapa dulu? Siapa dulu dong? Bu Sudarni silakan. Oh ya, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda, banyak bagus sekali materi hari ini. Saya ingin bertanya masalah komunikasi ya tadi Bunda, tentang komunikasi interpersonal. Itu saya mau bertanya bagaimana cara kita menyampaikan masukan ataupun usulan kepada atasan kita yang mana supaya mudah diterima. Karena kadang-kadang kita ketika memberi masukan itu atasan kita itu tidak kalau tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak sesuai dengan hatinya didiemin gitu loh, tidak diterima. Itu gimana ya Bun ya caranya biar ya minimal nggak diterima nggak apa-apa, yang penting tidak didiemin gitu loh. Jadi di apa namanya di baik. Bu Sudarni boleh tanya apakah usulan untuk naikkan gaji bukan? Tanya Bun, aku tanya. Oke, gitu loh cara nih. Jawab ya. Iya, terima kasih Bunda. Saya tunggu jawabannya. Nih, memang itu sering ditanyakan ya, pertanyaan itu sering ditanyakan. Kayaknya memang, mohon maaf ya, kayaknya kadang-kadang memang susah ya memberi masukan pada pimpinan kita gitu ya. Kayaknya kadang-kadang susah. Nah, ini kita harus mengerti dulu. Kita harus mengerti dulu. Kira-kira beliau itu pertama, kira-kira beliau itu
apa ya, modelnya seperti apa atau tipenya seperti apa. Suka kita ngomong sedikit atau suka ngomong banyak, misalnya satu. Kemudian beliau itu lagi banyak pikiran atau enggak, kan gitu toh. Terus memang kadang-kadang kita itu menyampaikan sesuatu yang formal itu dengan cara yang tidak formal, itu malah masuk. Artinya kita pas lagi ada kegiatan di luar kantor, itu kadang-kadang malah masuk. Jadi menyampaikan sesuatu yang formal itu dengan cara yang personal gitu loh. Ya, menyampaikan suatu saat saya kan ada misalnya kita diskusi dengan profesor. Ini saya waktu kemarin sekolah S3 itu kadang-kadang kalau mau konsultasi dengan profesor langsung to the point ke materinya tuh susah. Tetapi saya ngomong tentang kesukaannya beliau. Misalnya, Prof nggak lagi ini ya Prof, ya Prof nggak ini. Jadi pakai cara pendekatan-pendekatan gitu dulu Bu Darni. Kemudian juga kita itu lebih memberikan referensi. Pak, saya mau cerita ya Pak, atau Bu, saya mau cerita ya Bu, di sekolah sana itu kok begini ya Bu, gimana ya kalau sekolah kita nyoba main ke sana gitu. Jadi kita itu nggak seolah-olah itu usul yang kayak menyuruh gitu loh. Karena kadang-kadang beliau tuh nggak suka gitu itu. Kadang nggak suka. Ya kadang-kadang kita ajak tuh dibanding ke tempat lain yang sudah menerapkan sesuatu yang Bu Darni inginkan, kan gitu. Ya nanti bisa melihat sendiri. Atau mungkin memang kadang-kadang Bapak pimpinan kita, Ibu pimpinan kita tuh sudah banyak tekanan ya, pekerjaan yang dari atasnya lagi ya. Jadi makanya kadang-kadang kita menyampaikannya itu dengan yang enteng aja. Dengan enteng saja. Tapi saya yakin kadang-kadang itu memang secara di hadapannya tuh nggak diterima, Bu. Tapi dipikir kok, Bu. Jadi lebih baik memang disampaikan aja dengan cara yang baik. Walaupun saat itu tuh nggak langsung diterima, tapi paling tidak beliau kan mikir, oh betul ya yang disampaikan oleh Bu Darni ya. Itu Bu antara lain jawabannya. Oke Bu Darni ya. Iya. Terima kasih Bu Darni pertanyaannya bersama Bunda. Teman-teman saya sampaikan bahwa rekaman hari ini akan nanti di grup ya, tenang saja dan nanti akan kita tayangkan di YouTube lewat Dr. Tutia Channel TV. Oke, nomor telepon saya aja ya, teman-teman dikasih nomor telepon saya, barangkali mau sharing secara langsung, dikasih nomor HP saya. Baik. Nanti materi Bunda di bagian akhir mohon izin saya tuliskan nomor telepon Bunda ya. Nah, ada kok, kalau di materi itu sudah ada. Oke, karena materi juga akan saya share. Oke, teman-teman, berikutnya saya panggil Bu Masfia Ulfa. Hai Bu Masfia. Bu Masfia bisa dengar saya? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih Bunda. Infonya sangat asik sekali hari ini. Ini saya mau tanya. Iya Bunda, tapi wajahnya dari Sidoarjo. Atau go dewe piye to ya? Iya, makanya saya kok tahu ini Bunda ini ya. Di Sidoarjo, anakku di Pondok Mutiara situ loh rumahnya. Oh, alhamdulillah ketemu saudara berarti di sini. Nah, kados pundi? Iya, begini Bunda, kebetulan saya ini kepala sekolah di PGTK. Nah, gimana? Kepala sekolah di PGTK Ar-Rahmah PGLegi. Ya, untuk anak PG itu kan kadangkala itu ada yang rewel. Kalau yang mengantar bundanya itu kita sih mudah untuk membicarakan, untuk tidak ditunggu ya. Tapi kalau nenek, kakek, terutama nenek, itu susah untuk memberitahunya itu. Tipenya bagaimana Bunda? Nah, untuk nenek-nenek yang masih menunggu cucunya sekolah itu loh. Aja. Iya. Nggih Bunda, terima kasih banyak. Nggih. Iya memang nenek itu gitu ya, kakek nenek itu. Jadi kalau kakek nenek itu kalau orang tua ngantarkan sekolah anaknya itu kewajiban Bunda. Tapi kalau kakek nenek mengantarkan anak cucunya sekolah itu kebahagiaan. jadi tapi kan enggak boleh nenek kakek di situ terus.
ya ini mungkin suatu saat perlu ini ya, apa ya, gimana ya, juga tahu. Ya sebetulnya kakek neneknya tuh harus memahami lah, kalau anak ditunggu itu nanti jadi manja, jadi begini, jadi begitu. Tapi memang gimana ya, apa perlu dikumpulkan nanti atau dikasih. Nah ini saya juga gimana ya kalau menjawab pertanyaan ini, karena sebetulnya mereka tuh sudah tahu apa dipageri ya Bunda, apa dipageri, nggak maksudnya nggak dipageri, atau dikasih tulisan atau dikasih, udah ya gimana ya, mereka itu sudah tahu kalau nggak boleh nganter, tapi tetap aja kakek nenek. Tapi saya selaku nenek nganter tapi nggak nunggui kok, tapi pulang. Tapi memang ada kakek nenek itu yang nggak mau pulang gitu loh. Jadi tetap di situ aja. Ya saya belum pernah ini punya kasus seperti ini. Gimana ya caranya ya? Mungkin teman-teman yang lain ya yang punya pengalaman ya. Karena saya belum punya kasus seperti ini. Jadi monggo Bu Nurul, mungkin teman-teman di sekolah lain punya cara ya. Pakai cara apa biar kakek nenek ini nggak langsung di sekolahan terus. Kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa. Sekali sebulan kangen sama gurunya gitu. Saya kadang kalau kangen gurunya cucu saya itu ke sekolahan juga, pengen tanya cucu saya. Tapi kalau tiap hari kan itu jadi malah nggak baik. Ya, monggo saya menyerahkan pada teman-teman yang lain, Bunda Rina ya, karena belum punya pengalaman seperti itu. Baik, Bunda Tuti, kita coba sampaikan kepada teman-teman yang mau berbagi tips dan trik. Barangkali ya. Dari Bu Masfia Ulfa siapa? Ayo, coba angkat tangan. Bagaimana sih cara kita menyikapi nenek-nenek yang memang agak sedikit komunikasi ekstra ya? Gitu. Ada yang mau berbagi? Kalau ada yang mau berbagi, silahkan di-unmute saja. Barangkali nanti bisa didengarkan oleh yang lain juga sebagai pelajaran baik atau praktek baik di sekolahnya untuk bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Oke. Uniasi? Kan kita nggak pengen menggurui ya, kayaknya nanti kalau nggak boleh gini, kayaknya kan kayak menggurui kakek nenek itu. Cuma gimana ya, supaya gini, saya mau ngomong gini ya. Oh iya, saya mau jawab ini Bu Nurul. Saya mau jawab pertanyaan Bu Rina. Jadi kalau kita selalu menuruti, itu namanya submisif. Submisif itu I am not okay, you are okay. Dia di situ terus, nenek ngantarkan, monggo, nggak apa-apa. Kakek ngantarkan, monggo, nggak apa-apa. Tapi kan kita terganggu proses pembelajaran dengan murid. Tetapi kalau kita ngomongnya kasar, itu namanya agresif. Oh, nggak boleh, nenek nggak boleh ngantarkan. Nenek kan tahu kalau anak diantarkan ini lah. Nanti nenek-nenek itu mesti nggak enak dengan kita, itu namanya agresif. Ya, itu namanya agresif. Kalau yang kita nurut tadi namanya submisif. Itu kita yang rugi. I am not okay, you are okay. Kalau yang agresif, aku lega. I am okay, tapi you are not okay. Lah yang kita harus nyampaikan itu dengan cara yang asertif. Itu Bu Rina. Asertif itu I am okay, you are okay. Jadi saya nyampaikannya enak, tapi mereka itu nerimanya juga enak. Nah, ini memang kita perlu latihan. Jadi ya mungkin dengan guyon-guyon dulu aja. Ya dengan cara yang cara yang bercanda atau apa. Nah, pokoknya kita cari cara ya, misalnya, Nek, kan ini Nek, kalau diantar nanti ini, atau loh Nenek kok pengen sekolah lagi ya. Kita bercanda gitu aja, nggak apa-apa. Tapi kita juga lihat-lihat neneknya tuh yang modelnya seperti apa gitu loh ya. Kan nggak sama tiap nenek. Saya kira begitu ya, pokoknya kita jangan yang menurut, tapi juga nggak boleh kasar, kita pakai cara yang asertif. Kalau yang menurut itu kita rugi, kalau yang agresif nanti orang lain nggak suka, kita nggak disenangi. Oh jangan di sekolah itu, kepala sekolahnya suka ngomong begini gitu. Tetapi kita usahakan yang cara yang asertif. I am okay, mereka juga okay. Gitu ya jawaban saya. Enggak. Oke, jadi biar sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, Bu Rina. Bu Masfia ya, thank you ya Bu. Ini Terima ada kasih. tapi tidak ditulis Bu Sulastri.
Mau bertanya apa? Tidak pakai ditulis. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya Bunda. Bunda. Ibu Sulastri dari mana sayang? Saya Dari mana? dari Kabupaten Bandung, Bun. Dari Kabupaten Ya, Bandung. Bunda. Ya, silakan. Ya, dari Kabupaten Bandung, Bunda. Oh, Bandung, namanya tapi Iya. orang Jawa ini, Bu Lastri. Iya, bapak saya mungkin ini sama orang Jawa barangkali. Monggo, silakan. Ya, alhamdulillah sekali nih hari ini saya bisa ketemu Bunda. Saya dapat Iya, istirahat. senang ketemu Bu Lastri. Iya. Ya, Bunda ini sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh, boleh. Ya, pertama mungkin karena ini jadi tuntutan tugas saya ya Bun ya. Ya. Saya ini memang 2 periode kemarin sudah diamanahi jadi kepala sekolah di SD. Siap, siap. Sekarang saya dialihkan ke TK, Bun. Oh, iya. Jadi saya merasa seperti ada jet lag gitu, Bun. Iya. Gitu. Iya, Karena betul. kalau- Ya, Masya Allah. Jadi kalau di SD itu kan saya komunikasi dengan guru-guru dengan ketercapaian target UN, berbagai hal lah ya, Bun ya. Kalau di TK kan tidak seperti itu gitu ya, Bun ya. Itu jadi bagaimana ini bentuk komunikasi saya dengan guru-guru di TK ini yang mungkin saya perlu adaptasi di sini gitu ya Bun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di TK ini Bun, karakteristik gurunya itu lintas generasi gitu Bun. Ada yang ya. baby boomers gitu ya Bun. Kemudian ada juga yang milenial gitu. Dan generasi sekarang itu ya milenial gitu ya. Ya, betul Bun. Nah, saya intinya gini lah Bun, saya ingin menjaga hubungan baik dengan semuanya karena ini adalah bagian dari tim saya gitu. Saya juga ingin maju bersama gitu. Dari tadi saya tertarik dengan cara komunikasi yang asertif tadi ya Bun ya. Iya, betul. Arisan tadi Bunda. Saya khawatir sekali kalau saya menyampaikan kalau di SD saya agak sedikit tegas, ketangkapnya tuh kurang bagus gitu ya Bun ya. Ketangkapnya kurang bagus karena maksud saya itu tidak begitu gitu. Saya menyayangi guru-guru semuanya, saya ingin bersama gitu. Nah ini bagaimana saya bisa menyatukan kerja bersama di lintas generasi ini karena memang itu tadi Bun. Tapi yang jadi modal Bun, satu tim di saya yang sekarang itu kinerjanya luar biasa. Iya. Milenial itu luar biasa kinerjanya yang mungkin saya tinggal bagaimana mereka itu bisa saya berkomunikasi dengan baik dengan mereka gitu. Itu aja sih. Baik Butin, sudah kita bisa tangkap ya maksud dari Butin. Bunda Tuti silakan Bunda, ini ada kepala. Terima kasih. Mohon dibantu. Itu berapa anak buahnya, guru-gurunya di TK itu Bu Lastri? Saya ada 16 orang Bun. Nah, Pak? 16? Ya. Dulu di SD berapa? Di SD berapa Bu Lastri? SD ada 30. Oh ya, ada paralel ya. Ya Bunda luar biasa loh. Bunda, sekarang ini ya dari SD, kemudian TK, nanti jadi kepala sekolah SMP habis ini. Jadi memang katanya harus tour of area ya Bunda ya. Tour of duty ya. Tapi tidak semua orang loh diberi kesempatan seperti itu Bunda. Dan seperti tadi saya sampaikan, memang kita mesti mempunyai kecerdasan emosi dalam beradaptasi ya. Jadi dimanapun kita berada, Bu Lastri ini luar biasa begitu ya. Saya kira nggak begitu berbeda Bu. Karena kemarin waktu saya mengisi diklat PKS ya, penguatan kepala sekolah untuk yang berkebutuhan khusus, kebetulan itu di satu kelas itu macam-macam. Mulai ada yang SMA, SMK, TK, SD, SMP itu mix itu ya. Ternyata yang guru-guru kepala-kepala TK itu banyak mengilhami kepala-kepala sekolah SMA loh Bunda. Iya, bener. Kemarin tuh ada salah seorang guru SDLB dari Malang itu, malah mengilhami kepala-kepala sekolah SMA, SMK. Ya kan kita sama materinya ya, tentang diklat PKS itu materinya kan sama ya, tentang kompetensi kepala sekolah apa saja, kompetensi entrepreneur, sosial, pedagogik, supervisi itu sama. Nah, justru mereka itu yang salah satu yang saya katakan kepala TK itu malah sampai jadi pembicara sampai ke Australia loh Bunda. Sampai ke Australia, luar biasa. Artinya
malah diberikan ke suatu yang spesifik, dia itu ada blessing in disguise loh. Ada sesuatu yang tersembunyi yang bisa dipelajari oleh dia sehingga dia menjadi kepala sekolah TK yang sip gitu. Jadi contoh, dia sering jadi pembicara kemana-mana. Namanya Bu Sri Retno ya, Bu Retno ya kebetulan sekarang ya masih berteman di Facebook juga, sering komunikasi. Nah, Ibu yang tadi disampaikan untuk lintas generasi, nah ini kadang kalau lebih senior ya kita jadikan kakak, ya beda ya. Yang lebih ini, pokoknya ini komunikasi Rasulullah Bunda, komunikasi Rasulullah ya. Pokoknya komunikasi Rasulullah itu apa ya? Ya, yang pertama rendah hati, kemudian efektif, kemana saja bisa diterima, terus seperti kasih sayang. Udahlah, saya yakin Bu Lastri nanti jadi kepala sekolah yang disenangi oleh semua lintas generasi. Yang lebih senior merasa dihormati, ya, yang sama merasa jadi teman, ya. Kemudian yang di bawah seperti kayak diayomi, itu ya nggak apa-apa, itu tantangan loh Bu. Karena ada sebuah kata gini, tidak ada suatu perubahan terjadi tanpa ada tantangan. Itu. Ibu mungkin pernah melihat film namanya MacGyver ya. MacGyver itu kan selalu tantangan. Kalau dapat tantangan selalu berhasil. Jadi orang itu akan berubah kalau ada tantangan. Kalau nggak percaya tanya Bu Nurul ini loh, kalau ada tantangan udah berhasil. Jadi itu Bu Lastri itu justru tantangan bagi Bu Lastri. Saya yakin ya nanti bisa. Saya pengen mendengar kesuksesan Bu Lastri memimpin lintas generasi dengan komunikasi yang baik, dengan jadi kepala yang luar biasa. Saya kira itu ya jawaban saya. Nanti bisa calling-calling ya. Japri, monggo berikutnya. Oke. Luar biasa kan Bu Lastri ya, Bu Tin Sulastri dapat pencerahan, artinya Bunda permata itu mau ditaruh di mana saja. Permata. Ya Bunda ya. Jadi don't worry, be happy. Siap. Oke. Berikutnya ini ada Bu Fitria Aifa yang mau bertanya tentang komunikasi lewat WA. Bu Fitri, bisa dengar suara saya Bu Fitri? Bisa Bunda. Mana Bu Fitri? Assalamualaikum Bunda. Ya. Oh, ya Bu Fitri ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih. Saya yang jadi kendala ini Bunda, komunikasi lewat WA itu apakah termasuk komunikasi interpersonal? Kemudian itu termasuk interpersonal. Bagaimana cara menyusun kata-kata itu Bunda? Terkadang apa yang ingin kita sampaikan itu ditanggapi, diterima berbeda. Ya, betul. Oke, terima kasih. Saya akan jawab ya Bu Fitria, terima kasih. Bu Fitria, ini saya punya contoh ya Bu Fitria ya, saya punya contoh. Saya dan teman saya di kantor, itu kan ngirim jurnal itu ke Jakarta. Terus setelah itu kita WA ke orang yang sama. WA ke orang yang sama yaitu reviewer ya Bu Fitria ya. Teman saya ini nggak dijawab oleh reviewernya. Lah saya dijawab, padahal orangnya yang kita beri WA itu sama Bunda. Terus saya lihat WA-nya teman saya. Mana WA-nya Bu? Pertanyaannya tuh panjang gitu loh Bu. Ya terang aja, nggak dijawab, pertanyaannya panjang kayak ujian begitu, saya bilang gitu. Ya kalau WA pada orang yang lebih tinggi, lebih sibuk, ini pertanyaannya sedikit dulu, misalnya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak, ini sedikit selamat pagi Ibu, dikit aja. Lah itu teman saya tuh sampai panjang gitu Bu, langsung bertanya gini, saya harus bagaimana Bu, saya harus bagaimana Prof, mana yang salah, mana yang ini. Jadi sekali WA tuh langsung satu wumpuk begitu. Enggak dibaca malah sama beliau yang diberi. Artinya bahwa komunikasi dengan WA itu memang juga interpersonal. Makanya kadang-kadang Bu, kita tuh kadang-kadang seneng membaca WA-nya seseorang tertentu, kadang nggak seneng, kadang mesti malah membuat kita sakit hati membaca WA-nya orang-orang tertentu itu. Nah, makanya ini WA itu juga komunikasi interpersonal.
kita kan bisa mengetahui ya, oh WA-nya ini loh biasanya itu enak ya dibaca, tidak membuat kita jadi panas ya. Oh WA-nya ini orangnya kelihatannya sopan. Oh WA-nya ini orangnya kok langsung to the point ya, nggak pakai salam ya. Oh orang WA ini saya WA kok nggak pernah terima kasih ya. Ada kan orang di WA diberitahu setelah itu nggak pernah ngomong terima kasih, langsung dibiarin gitu aja. Nah betul, jadi jawaban saya bahwa komunikasi pakai WA itu termasuk komunikasi interpersonal. Itu, Bun. Terus mungkin ada pertanyaan lanjutan, Bu Fitria. Itu, Bun. Terkadang bagaimana cara menyampaikan kebetulan saya kan kepala sekolah. Nah, itu bagaimana menyampaikan, maksudnya memotivasi guru-guru saya. Mereka kan punya grup masing-masing. Nah, untuk komunikasi di grup itu kan bukan saya langsung, Bun. Itu kan wali kelasnya itu. Nah, itu terkadang timbul miskomunikasi antara guru ke orang tuanya. Itu salah persepsi. Ada yang benar. Iya, artinya Bunda, jadi memang Bapak Ibu guru itu mari kita kumpulkan, kita ajak ngobrol bahwa wali murid itu kan orangnya macam-macam. Ada yang sekolahnya tinggi, ada yang kurang sekolahnya. Tapi orang itu kan punya prinsip yang sama, yaitu ingin dihormati, ingin kejelasan. Artinya komunikasi yang sifatnya disenangi oleh orang banyak. Ya pertama mungkin bahasanya mudah ditangkap, jangan bulat. Ya. Atau kalau perlu dikonsultasikan untuk Bapak Ibu guru tertentu yang punya masalah dengan wali murid, itu Ibu Fitria perlu lihatlah, Bu, tolong saya ditunjukin lah WA Ibu yang ke wali murid ya gitu. Terus karena mereka itu kan orang bermacam-macam. Ya mungkin diawalinya dengan salam, dengan apa, kemudian yang jelas begitu juga diakhiri dengan terima kasih. Jadi seperti kaidah-kaidah bagaimana kita senang diperlakukan oleh orang lain itu loh Bu Fitria. Jadi jadi pokoknya prinsip-prinsip komunikasi tadi ya. Prinsip-prinsip komunikasi itu misalnya kita kan jadi komunikator itu harus sehat ya. Sehat itu siapa saya, siapa Anda ya. Jadi wali murid itu siapa saja. Kemudian empati, ada handal itu yang ditulis itu juga harus tidak menimbulkan kebingungan ya itu ya. Kemudian tanggap artinya kalau wali murid banyak yang komplain atau nggak jelas, ini kenapa ya, apa kira-kira WA aku ini kurang bagus ya, ini karena saya punya kasus seperti itu, teman saya tuh nggak dibalas sih, akhirnya teman saya gini, oh ya Bu Tuti, akhirnya tuh kirim WA ke reviewer tadi cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Bu ini mohon bimbingan, saya dari Jawa Timur, dibales. WA-nya dibales sih, tapi tadi waktu sekaligus langsung terlalu banyak gitu enggak. Itu. Tapi kalau ke wali murid itu kan sifatnya grup ya Bunda ya, sifatnya grup. Jadi nanti ada yang aktif, ada yang enggak gitu biasanya. Nah itu bahasanya juga harus jelas ya, salam, kemudian apa tugasnya apa, diakhiri dengan ini, terus dikasih semangat. Jadi orang wali murid itu juga nanti membacanya ini, terima kasih Bapak Ibu wali murid atas kerjasamanya, kita berjuang sama-sama. Jadi ada kata-kata yang lebih bagus. Itu. Iya, Bu. Ibu, bisa jawab ya, Bunda ya. Bunda Fitri ini dari Sampit ya? Iya, Bunda, dari Sampit. Biasanya di sana, Bunda. Dan gambar kita. Ya, tapi TK-nya dulu di TK dekat Pemda situ ya, tapi anaknya sudah pada nggak di TK semua. Iya, Bunda, bisa telepon-telepon ya, Bu Fitria ya, Bu Fitri. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Teman-teman, mohon kerjasamanya. Yang namanya tidak saya sebutkan, posisi audionya tetap di mute ya, sayang ya. Iya, audionya tidak oke. Dulu ya, nanti kalau namanya saya sebut, saya panggil, baru kemudian di on-kan. Karena kalau teman-teman on-kan, videonya akan ada di layar. Oke? Oke.
ini ada yang mengerti Iya. Jadi Ali ini laki-laki perempuan ya, coba saya mau panggil. Saya nggak berani, kemarin saya salah dua kali. Saya panggil Bapak ternyata Ibu. Herni Ali, Ibu atau Bapak ya? Hai, hai. Halo, Ibu. halo. Hai, hai. Halo. Herni Ali, bisa dengar suara saya? Oke, tidak bisa ya. Soalnya ini banyak chat nih. Senyum Bunda membuat kami makin semangat katanya. Senyum Bu Tuti memang mempesona. Oke, atau Bu Nur Indah Juniati? Ada Bu Nur Indah Juniati, bisa dengar suara saya, Bunda? Tidak ada ya? Atau Bu Sri Rahayu? Sri Rahayu? Bu Sri Rahayu. Ya, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Dari- saya bisa terdengar, Bun? Ya, Iya, saya dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. ini saya perlu lihat ini Bu Sri, ayo yang pakai jilbab biru ya, cantik ya. Siap. Di TK Al Abror ya, Kapuas, Kuala Kapuas, siap. Monggo, Iya, silakan. Bun. Ayo. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang Monggo. pertama, kebetulan saya kan kepala sekolah, Bun. Ye. Kemudian juga saya ada beberapa organisasi yang saya itu dipercayakan ibaratnya leader lah di tim itu, Luar biasa. Nah, Ikuti Bapak yang atau atas ya jabatan suami ya Bunda ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara kita berkomunikasi, misalnya nih Bun, di dalam suatu tim itu kita dipercayakan sebagai leader, kemudian di tim itu kan ada usianya nih yang kemungkinan lebih tua dari kita. Nah, sekarang apa ya, perasaan senioritas itu kan masih ada beberapa orang yang ngerasa, aku kan lebih tua nih, udah makan asam garam, pokoknya udah lebih tahu lah. Nah, ketika kita melakukan gebrakan atau perubahan atau kita melakukan apalah begitu program, kadang-kadang dianggap kamu ini baru anak kemarin sore, sok tahu, sok gini, sok gitu, Bun. Ya. Jadi, nah bagaimana sih caranya supaya kita itu tetap melaksanakannya sesuai di koridor kita, bagaimana kita yang muda ini memang bisa berinovasi, tetapi tetap menjunjung tinggi ilmu dan adat kita seperti itu. Karena kan kita juga perlu cara berkomunikasi yang baik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya boleh satu lagi? Satu lagi. Satu dulu ya saya. Satu dulu ya. Oke, makasih Bu Sri Rahayu ya. Ya, makasih ya. Akan dijawab. Luar biasa pertanyaannya Bu Sri Rahayu ya. Jadi memang jadi ini Ibu Rahayu, barangkali beliau-beliau itu perlu kita sowani ya kalau bahasa Jawa itu ya. Mungkin Bu Sri Rahayu sekarang karena mungkin jabatan dari suami akhirnya mempunyai kedudukan yang tinggi di antara beliau-beliau yang sudah lama di situ. Artinya lebih tua ya, lebih senior. Nah, nggak masalah Bunda. Ya di kantor kami juga begitu ya. Tapi ini seumpama aja nih di Dharma Wanita. Di Dharma Wanita tempat saya bekerja itu banyak yang istri-istrinya Bapak Sekda. Akhirnya kan sekarang menjadi Widya Iswara. Ya, akhirnya menjadi Widya Iswara, Sekda-Sekda itu, lah istri-istrinya itu kan jadi anggota. Jadi anggota Dharma Wanita. Sedangkan ketua Dharma Wanitanya masih muda ya. Padahal beliau-beliau yang anggotanya itu mantan suaminya itu dulu sekda, beliau itu udah berarti dulu itu menjadi ketua Dharma Wanita kabupaten kota gitu ya Bunda. Nah, beliau itu kita wani, ya kita beri kesempatan misalnya untuk ngisi, kita beri kesempatan tentang kepandaiannya beliau misalnya tentang masak atau tentang kerajinan atau tentang apa. Jadi beliau itu kan bisa juga punya post power syndrome. Kita juga harus ngerti perasaan mereka post power syndrome itu kita munculkan dulu. Tapi nanti terus inovasi kita itu kita munculkan. Gimana Bunda kalau kita tambahi ini? Tapi mereka itu kita tonjolkan gitu, kita tonjolkan. Karena
kalau dipandang dari sisi beliau yang senior-senior itu kan dia merasa apa ya, waduh sekarang aku padahal dulu mungkin pernah menjabat, pernah ini, begitu, itu satu. Jadi dari sisi dari sisi, terus kita juga ngerangkul yang muda-muda, kita ngerangkul yang muda-muda untuk berinovasi. Ya, Bunda, ini sekedar contoh aja ya, di kantor kami kalau ada kegiatan-kegiatan perkumpulan yang banyak seniornya itu, malah justru yang senior-senior itu kita beri kesempatan untuk ikut lomba, misalnya lomba masak, lomba merias, lomba berias kerja, kemudian lomba jilbab misalnya yang muda-muda, atau lomba merangkai sayur, merangkai buah, apa itu. Justru memang kebetulan para senior itu memang kebetulan itu luar biasa juga pintar. Tetapi kecuali kalau yang seniornya memang masih kurang. Nah, itu lain lagi ya. Tapi memang para senior itu bisa juga punya perasaan apa ya, kayak minder, bukan minder ya, istilahnya kayak post-power syndrome itu loh. Kayak merasa diungguli oleh yang muda. Nah, berarti kalau kita tahu perasaan mereka itu merasa begitu, kita justru yang merendah saja. Merendah itu kan bukan berarti untuk kalah, tetapi kita memposisikan diri kita hormat pada orang yang lebih tua gitu. Tapi kita rangkul yang senior, junior itu untuk menunjukkan inovasi ya, inovasi. Jadi nanti yang senior itu akan gini, oh bener ya, ternyata junior ini inovasinya banyak. Nah, nanti kita tunjukkan bahwa yang junior ini banyak inovasinya, gitu ya, banyak inovasi. Ya memang Bunda Rahayu, memang biasanya yang agak senior itu memang gitu aja caranya tuh loh, kegiatannya tuh gitu, membosankan ya. Ya jadi misalnya pertemuan itu ya modelnya begitu, caranya begitu, itu kan bisa jenuh gitu ya. Ya, tapi juga apa ya? Enggak, ini aja. Intinya tetap saja Bu ya Rahayu ya, kita menjadi pelindung saja kita membuatkan sesuai dengan jabatan suami misalnya atau jabatan kita, tapi tetap kita menghormati yang sudah senior, kita tunjukkan, kita angkat derajatnya, kita angkat kehormatannya yang senior tadi, terus kita merangkul yang masih junior, masih muda, kita hargai yang masih muda itu inovasinya yang luar biasa. Nanti yakin Bu Rahayu akan menjadi pemimpin yang ini ya. Segala suasana ya, dengan siapa saja, kapan saja, oke, gitu. Saya kira itu Rahayu ya. Sudah terjawab ya Bunda Rahayu ya. Ya, makasih banyak Bunda. Sama-sama. Oke, ini sepertinya ada kaum Adam yang bertanya. Agus Iriani ini laki-laki perempuan ya? Coba, ada Irianinya di belakang tapi depannya ada Agus. Bapak atau Ibu, Agus Iriani bisa di-unmute dan bisa bicara. Pak atau Ibu tidak bertanya apa gitu, tapi izin bertanya ya Bu, boleh saya izinkan silakan bertanya. Mana ini orangnya? Teman-teman yang tidak sedang saya panggil namanya tetap di mute. Jadi matikan ya audionya. Atau berikutnya ini Sultan Zufar, ini pasti laki-laki. Halo. Hai. Halo Pak Sultan Zufar atau Abang atau AA atau Bapak? Oke. Mungkin sedang tidak join. Ini Bu Fitri Indriani nih, Bu Fitri, halo. Saya menanyakan uang makan. Uang makan ada. Hai, Bu Fitri mau tanya apa, silakan. Oke, Assalamualaikum Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti keren. Saya mau tanya mengenai komunikasi interpersonal ya.
komunikasi interpersonal itu kan merupakan pusat kehidupan sehari-hari ya bagi manusia, Bun. Oke, betul sekali. Kan begitu ya, karena manusia bergantung pada sesama sebagai bentuk kepedulian dan penyelesaian. Ini pengaplikasiannya seperti apa, Bu Tuti? Iya. Iya, kan saya ini dengan ibu ini komunikasinya juga interpersonal loh, karena komunikasi saya nanti dengan anak saya ya komunikasinya interpersonal. Pokoknya yang dimaksud interpersonal itu antar orang itu loh ya, antar orang. Jadi saya misalnya dengan suami gimana komunikasinya interpersonal yang baik. Misalnya nggak boleh nyinggung suami, misalnya dengan anak gimana, misalnya dengan murid di sekolahan gimana, dengan pedagang bagaimana saya menawar gimana saya bernegosiasi, gimana saya memimpin rapat. Maksudnya itu. Jadi aplikasinya itu di mana-mana. Itu yang saya maksudkan dengan bahwa komunikasi interpersonal, komunikasi antar manusia ini dipakai dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Itu maksudnya. Nah, pengaplikasiannya tergantung dari kasusnya. Kita lagi perlu apa? Lagi negosiasi, kita harus punya argumen gimana. Kita ngomong dengan orang yang punya kekuasaan, harus gimana. Kita ngomong dengan staf yang tertarik dengan program kita, beda dengan kita ngomong dengan staf yang kurang tertarik. Kita ngomong dengan suami yang lagi marah, berbeda dengan suami yang lagi happy-happy. Kita ngomong dengan penjual pedagang di pasar yang jahat, atau dengan yang orangnya diem aja, itu tentu berbeda. Jadi pengaplikasian dari komunikasi interpersonal itu tergantung kasusnya, tergantung kegiatannya apa, di mana. Tapi memang di semua tempat kita pakai. Itulah yang saya katakan pusat, menjadi pusat dari kegiatan kita itu yaitu, Bunda. Nah itu dia Bu Tuti, tadi saya pengen ngomong malu ya. Ketika suami marah, ini mamanya dari tadi. Itu bagaimana kita memberikan komunikasinya kepada suami itu? Suami. Loh, saya itu ngomong dengan suami saya itu pokok kalau kita kan beda-beda, suaminya suami yang tipe gimana. Misalnya pengalaman saya itu modelnya itu nggak suka didikte, itu suami saya itu nggak suka didikte. Jadi Mas, ayo bangun ganti baju mandi gitu itu nggak suka. Jadi memang modelnya beda. Anak saya 3, Bunda. Anak saya 3 itu loh beda-beda cara ngomongnya saya. Itulah maksudnya. Makanya kita dalam komunikasi interpersonal itu ngerti pribadi-pribadi orang masing-masing. Setap ya, ada guru, ibu kan kepala sekolah ya, guru itu kan macam-macam. Guru yang profesional. Nah, ngomong sedikit aja dia ngerti. Yang kedua guru yang provokator. Wah. Kemudian guru yang itu tuh kayaknya sibuk tapi kerjaannya nggak selesai. Kemudian guru yang belajar ya, guru itu ya wis sudah kerjanya ndak bagus, utangnya banyak, ya suka malesan ya. Pokoknya kita tuh kan beda-beda. Ibu jadi kepala sekolah itu aja kan kepemimpinan yang situasional, gimana menghadapi guru yang model A, model B, model C, model D. Demikian juga kita dengan suami kita masing-masing ya. Suami saya itu modelnya ini, orangnya gini. Oh, suami saya itu saya gini. Saya akhirnya mempunyai ingat. Oh, suami saya itu kalau saya ngomong begini tuh dianya suka ya. Kalau saya ngomong begini tuh nggak suka. Kalau dia ngomong nggak saya perhatikan itu nggak suka. Kalau saya ngomong sambil pegang HP itu nggak suka. Nah, ini loh maksudnya itu begitu. Jadi komunikasi interpersonal itu ya komunikasi dengan melihat ya, dengan nanggapi ya, dengan mengerti perasaannya seperti apa, keinginannya seperti apa. Kan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ibrahim Elviki tadi. Ya misalnya bergerak tanpa kesadaran. Ya, jadi komunikasi yang utuh gitu loh ya, yang utuh, yang dengan kesungguhan. Saya kira itu, Bunda. Jadi aplikasinya ya tergantung dari tempatnya, keperluannya, dan lain-lain. Keperluannya, tempatnya dengan siapa, untuk kegiatan apa juga. Yes.
think that's Oke Bun, terima kasih. Jadi teman-teman tidak terasa loh sudah hampir jam 12 coba. Kita akan tutup dengan pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf teman-teman, banyak sekali pertanyaan tapi saya pilih dari Bu Nina YK. Bu Nina bisa dengar saya? Bu Nina ada YK-nya belakang. Iya, Bunda. Terima kasih banyak. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa bertanya. Oke. Agak munduran dikit, Bu Nina. Kenapa, Bun? Agak munduran dikit. Nah. Oke, siap. Ya. Silakan. Ini adalah materi yang sangat saya tunggu-tunggu. Saya ketika mengisi feedback di Google Form itu senantiasa, ini yang saya minta, Bun. Iya, ini yang saya minta materi ini. Kok nggak dengar ya? Kok nggak dengar ya? Dengar ya. Jadi ini materi yang sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan, yang aplikatif. Dan insya Allah Ibu itu saya jadi pengen tahu usia Ibu berapa. Halo, gitu dengar? Ya. Saya nggak dengar ya. Bentar. Saya nggak dengar. Oke, Bu Tuti sedang ini ya trial channel ya, teman-teman ya. Bu Dina di-keep dulu ya. Back to meet. Oke. Halo. Bu Tuti bisa dengar? Oh, mikrofonku kok unmute ya. Bentar. Oke, sudah dengar? Dengar, Pak? Ya, Bun. Ya, Dengar. Dengar? Ya, alhamdulillah. Jadi, Bun, saya sangat berterima kasih. Saya sangat berterima kasih sekali dapat materi yang memang ini sangat ditunggu-tunggu sekali. Ya, jadi ini materi yang sangat dibutuhkan bagi kami sebagai para kepala sekolah, dan juga kebetulan saya mendapatkan amanah menjadikan ketua di beberapa organisasi. Jadi beruntung saya diberikan kesempatan seperti ini. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kemampuan komunikasi interpersonal itu adalah bawaan atau memang bisa dilatih? Karena secara penelitian, secara penglihatan pengamatan secara kasat mata, ternyata ketika keberhasilan melalui pelatihan-pelatihan itu sepertinya tidak sehebat ketika itu adalah bawaan secara alami. Oh, gitu ya. Yang saya sampaikan. Gitu ya. Iya. Ya seperti Bunda gitu ya. Kayaknya sangat luar biasa, menyenangkan. Kayaknya untuk berjam-jam juga saya tidak bosan gitu ya mendengar. Gitu ya. Saya jadi pingin tahu Bun usianya berapa. Usianya berapa. Jadi kebetulan inspirasi saya juga itu yang menjadi host saat ini. Iya. Jadi ternyata muridnya pun ya sama dengan gurunya. Iya. Itu ini yang saya sangat suka. Kok saya tidak begitu mendengar ya? Tidak begitu mendengar ya suaranya ya. Oke, coba gitu ya. Teman kita pending dulu ya. Bunda Tuti ada trouble di sound-nya? Dengar suara Nurul nggak, Bu? Iya ya. Bentar. Saya kok nggak begitu mendengar ya. Sebentar. Oke, kita coba ini ya. Menunggu Bunda sedang trial kembali dengan audionya ya, teman-teman ya. Karena banyak yang terpesona ini. Jadi ya, gimana? Dengar suara saya? Dengar, Bunda Bun. Dengar. Saya kok nggak dengar ya? Oh, Bunda tidak dengar. Sound-nya digedein, Bu. Sound-nya volumenya dibesarkan sedikit. Oh iya. Sudah ini? Sudah, tapi masih tidak dengar suara Nurul. Iya, halo? Ya, Bun. Ya, mendengar. Dengar? Ya. Belum? Dengar nggak? Sudah mendengar. Sudah ya? Oke. Ya. Saya mau ngomong, tadi saya nggak begitu mendengar pertanyaannya, tetapi saya mengerti maksudnya ya, saya mengerti. Jadi Bunda, ini Bunda Nina YK. Nina YK. Oke, jadi Bunda memang orang itu mempunyai bakat dan minat potensi yang berbeda-beda. Jadi semua orang itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda ya. Begini, tetapi misalnya ya orang memang bakat komunikasi itu ada yang bakat, tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar loh. Kita juga bisa belajar. Artinya dengan yang lebih lama memang. Jadi memang orang itu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Bukan berarti orang yang gagap itu juga nggak bisa pidato, tetapi belajarnya lebih lama.
Tapi orang itu memang bakatnya beda-beda. Ada yang bakatnya itu bahasa, ada yang matematika, ada yang musik. Itu loh 8 kecerdasan itu, 8 kecerdasan. Tetapi kita harus kembangkan, kita kurangi kelemahan kita tingkatkan potensi kita. Jadi semua orang itu semuanya bisa nomor 1. Semua orang itu bisa nomor 1 dalam bidangnya masing-masing. Yaitu mengurangi negatifnya, menambah positifnya, sehingga menjadi orang pribadi yang mantap dan sukses gitu ya. Ya itu terkait dengan komunikasi itu juga ada yang sifatnya pembawaan, tetapi juga bisa ditambah dengan latihan. Saya kira gitu ya jawabannya Bu Nina. Saya kurang begitu mendengar tadi, tiba-tiba mungkin volume saya agak bermasalah di sini sepertinya ya. Mohon maaf, nanti bisa telepon ya Bu Nina ya. Bisa berkomunikasi ya, bisa telepon-telepon. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, thank you ya. Bu Nina tadi tanya usianya berapa, nanti usia Bu Tuti ketika SMA mengajar saya. Tinggal nanti ditambahkan. Tidak beda jauh ya Bu. Oke, Bu Tuti, muridnya sama dengan gurunya. Bu Tuti masih ada trouble di suaranya, bisa dengar Nurul? Bu Tuti sedang masih ada masalah ya teman-teman ya. Tetapi materi hari ini luar biasa, TOP BGT, materi yang sangat komunikatif dan Bunda gitu kan, bukan ada di online atau webinar. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke acara. Harusnya Bunda Tuti masih ada trouble di suaranya. Bisa dengar suara Nurul, Bunda? Oke, Bunda Tuti masih belum bisa mendengar, teman-teman. Tapi kita sebenarnya sudah selesai di 11.33. Saya akan menyapa beliau nanti sebentar lagi. Beliau kita suruh ending dan closingnya dengan menyanyi. Bunda mau disampaikan sedikit tips dan triknya kepada teman-teman? Kalau Bunda Tuti Iya. Ini saya itu loh nggak dengar. Kenapa ya kok volumenya nggak bisa gitu ya? Oke, teman-teman, saya coba telepon beliau dulu ya. Saya akan coba telepon. Oh iya. Ini ya. Ini volumenya. Oh ini. Iya halo. Sudah? Hai. Sudah dengar? Sudah, halo. sudah. Halo. Ya, Bunda bisa dengar? Iya, dengar ya. Oke. Bunda Tuti, ini waktunya sudah selesai, sudah habis. Kita semuanya terpesona begini, kok cuma sebentar gitu katanya. Jadi tidak terasa. Bunda, sebelum mengakhiri session kali ini, Bunda mau menyampaikan tips dan trik kepada teman-teman terkait dengan komunikasi interpersonal, Bunda? Iya, gimana? Menyampaikan apa? Tips dan trik, pesan-pesan terakhir. Oh, siap. Ya. Terima kasih ya. Ya, pertama saya ingin ngomong tentang apresiasi saya ya, bahwa Ibu Bapak sekalian ini sudah pada jalan yang sebenarnya. Artinya you are on the right track ya. Jadi posisi kita bekerja sebagai guru, kepala sekolah, itu pekerjaan yang mulia ya. Nah, karena kalau ingin berubah, jangan menunggu. Kalau menunggu berarti tidak berubah. Berubah dimulai dari diri sendiri. Kemudian ada satu lagi yang akan saya sampaikan. Jika kecepatan perubahan di luar diri Anda lebih cepat daripada perubahan dalam diri Anda, maka akhir diri Anda akan mengenaskan. Saya ulangi ya. Jika kecepatan perubahan di luar diri Anda lebih cepat daripada perubahan dalam diri Anda, maka akhir diri Anda akan mengenaskan. Itu yang pertama. Yang pertama, saya sampaikan bahwa dunia ini selalu berubah. Hanya orang-orang yang bisa mengikuti perubahan itu yang akan bisa bertahan. Itu yang pertama. Kemudian, kalau ingin berubah, jangan menunggu. Kalau menunggu berarti tidak berubah. Berubah dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, saya yakin Ibu Bapak sekalian mempunyai potensi yang luar biasa. Jadi potensi itu harus dikembangkan. Bapak Ibu menjadi arsiteknya, termasuk kontraktor pelaksananya. Mau dibawa kemana diri Anda? It depends on you. Tergantung dari diri kita. Mau kita bawa kemana diri kita ini? Mau begini saja
atau menjadi yang lebih dan lebih profesional dan seterusnya. Luar biasa Bapak Ibu, kita akan belajar nanti mungkin pada sesi-sesi berikutnya dengan topik-topik yang lain ya. Dengan senang hati saya bisa berkenalan juga dengan Bapak Ibu di sini. Demikian, terima kasih. Kita selalu kontak-kontak ya, kontak bisa personal kontak. Mohon maaf bila belum bisa menjawab semua pertanyaan ya. Terima kasih, hebat, selamat berjuang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya, Bu. Oke, Maaf, nanti boleh di-share materinya, Bu. Halo teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan, cantik sayang, bahwa rekaman dan materinya akan kami share di grup. Oke. Oke, bisa ya, bisa dengar ya. Iya. Oke, teman-teman, masih bisa dengar? Bu Titi, bisa dengar suara saya, Bun ya? Oke, tadinya kita mau closing hari ini dengan nyanyian satu lagu. Menyanyi. Sing a song. Oke, teman-teman, Bu Titi kurang bisa mendengar. Kita sampaikan terima kasih. Coba kita unmute semuanya. Kita dadah-dadah sama beliau. Kita akhiri kelas hari ini. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bunda.